Biasanya ada wewangian, ini sekarang kok ada yang harum lainnya, Ustadz? Buku ini. Iya, misik putih itu sekali lagi itu bukan misik, bukan misik. Oh, ini berarti misik murni yang dari Ghazali ini ya? Iya, ada beberapa macam wewangian yang seringkali diasosiasikan atau diberi nama misik, tetapi sama sekali bukan misik. Yang paling legendaris itu kan nitromas. Nitromas itu misik yang berasal dari reaksi kimia nitrogen. Nah, maka yang putih itu sangat tidak direkomendasikan untuk pakai pesuci, walaupun namanya misik toharoh, kecuali jika kita dapat meyakini bahwa itu alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, berbincang kembali tentang wewangi tuntunan Nabi. Masya Allah. Biasanya ada wewangian, ini sekarang kok ada yang harum lainnya, Ustadz? Buku ini. Iya. Ini buku atau kitab tentang apa ini? Ini khusus salah satu ya, salah satu, bukan satu-satunya, buku tentang misik dan sejarah peradaban Islam. Artinya ini ada berbagai literatur tentang misik, tetapi ini secara khusus memang seri kajian mengenai sejarah dan peradaban Islam. Artinya kalau misik-misik lain kan macam-macam. Tapi yang ingin saya perbincangkan malah bukan ini. Kalau di sini nanti kita akan mempelajari sangat banyak hal mengenai misalnya misik itu dari mana, asalnya dari mana, kijang apa saja yang dapat menghasilkan misik, kemudian yang kemudian sekarang ini dianggap sebagai misik bukan tuh yang mana. Nah, saya justru ingin mengajak untuk berbincang karena sangat sering muncul kesalahpahaman. Nah, di antara ini juga ada yang misik nih, Ustaz. Nah, ini sebutannya saja. Nah, itu makanya saya hadirkan ini ya. Ini disebut misik walaupun tidak misik. Walaupun tidak misik. Ini adalah misik jism. Misik jism itu apa? Misik jism itu adalah misik sintetis alami. Nanti ada lagi yang warnanya bermiripan, baunya mirip, tapi sintetis, artifisial, atau gabungan dari keduanya. Ini artinya, ini bukan alami, padahal ini produknya Abdus Samad Al-Quraisy ini. Ya, karena misik itu sudah menjadi nama umum untuk berbagai macam produk-produk minyak wangi, tetapi itu tidak menandakan bahwa kalau ada yang disebut misik otomatis adalah misik sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cuma penamaan saja. Kalau misik yang sifatnya warnanya putih itu sekali lagi itu bukan dari kijang, bukan juga dari Innova atau Avanza yang lain. Itu bukan dari kijang, itu dari tanaman. Bisa Angelica, Arcangelica, atau nanti dari Hibiscus apel muscatus, ya. Artinya sintetisnya alami ya kalau dari tanaman ya. Iya, atau nanti dari amber atau dari marshmallow dan lain-lainnya. Tetapi keseluruhannya menunjukkan itu berasal dari tanaman. Maka kalau kita menjumpai ada yang warnanya bening, yang juga kadang disebut sebagai misik putih, itu sekali lagi itu bukan misik, tetapi itu hanya penamaan saja. Di sini juga ada sebenarnya yang misik ya. Masya Allah, ini apa? Kashmir. Kalau Kashmir itu merupakan salah satu daerah penghasil misik. Ini berarti misik murni yang dari Ghazali ini ya. Iya. Nah, itu termasuk salah satu penghasil utama misik ini. Nah, di sini Kashmir Mazdir, yang walaupun disebut Kashmir itu jangkauannya, range-nya itu ada yang hidupnya di Pakistan, di Afghanistan, di India, tetapi keseluruhannya dapat disebut sebagai rusa Kashmir gitu ya. Iya, rusa Kashmir. Kalau nama spesiesnya kan Moschus cupreus ya. Nah,
Tapi itu hanya sekedar contoh. Artinya nggak semua kijang, namanya kijang yang di daerah daratan rendah, walaupun jantan menghasilkan maspot ya, enggak ya? Nah, contohnya nanti di sebagian masyarakat Arab itu ada yang kalau pas Ramadan gini mempunyai menu berbukanya khusus. Oh gitu ya? Kijang. Daging kijang? Betul. Atau malah kepalanya itu? Lengkap itu, lengkap utuh. Tetapi itu bukan penghasil misik. Iya. Setidaknya saya berharap demikian. Nah, jadi ada ya, kalau ini kan memang asli ya, asli. Kalau misalnya kita umroh dan kemudian kita mau berihram sunnah pakai minyak wangi, itu sangat dianjurkan melumurkan ke kepala, jenggot, kemudian di sekujur badan, minimal ya di kepala dan jenggot lah itu. Nah, ada beberapa macam produk, ada beberapa macam wewangian yang seringkali diasosiasikan atau diberi nama misik, tetapi sama sekali bukan misik. Kalau ini adalah sintetis alami, dikatakan sintetis, kok sintetis? Ini kan alami. Ya karena sebenarnya ini bukan misik. Iya, karena tiruannya saja. Iya, sehingga dia akhirnya jadi terdowngrade disebut sebagai misik sintetis gitu, minyak wangi sintetis. Padahal sebenarnya dia bukan sintetis itu. Sintetis alami istilahnya gitu. Ya, disebut sintetis alami karena ini dianggap sebagai tiruannya sebagai pengganti dari misik. Jadi kalau kita nggak pingin disebut sintetis ya sebutlah yang lain gitu. Nah, di luar itu nanti ada beberapa macam. Ada juga sintetis yang sifatnya sintetis artifisial. Artifisial itu artinya yang kimia buatan ya? Iya, murni dari reaksi kimia. Yang itu pun bermacam-macam jenisnya ya. Yang sifatnya artifisial itu ada yang sifatnya ada yang sifatnya dibedakan menjadi 4 yang sintetis artifisial. Yang paling legendaris itu kan nitromas. Nitromas itu misik yang berasal dari reaksi kimia nitrogen. Ya, jadi agak ngeri juga itu nitrogen. Dan ini baunya lebih kuat, lebih dianggap menyerupai baunya misik, baunya lebih awet, menyebar gitu. Kalau lebih awetnya sebenarnya masih perlu dicek lebih lanjut. Tetapi memang dengan cepat menghasilkan bau yang dianggap wah ini misik, sehingga sempat menjadi semacam menjadi maskotnya. Banyak diproduksi di mana-mana. Tetapi Nitromax ini akhirnya dihentikan produksinya, walaupun sebenarnya belum seluruhnya, karena dari berbagai riset terbukti karsinogen. Oh, menyebabkan kanker ya? Memicu kanker. Dan secara umum produk-produk yang sifatnya sintetis artifisial ada yang mulai tampak gejalanya, ada yang disinyalir, tetapi poin pokoknya adalah kalau kita memang lebih memungkinkan untuk menggunakan yang alami, kenapa tidak gitu ya? Iya. Ya, kenapa tidak? Nah, tadi ada yang disebut nitromas, yang sekarang itu turunannya juga masih ada. Lalu nanti ada 3 macam lagi misik. Disebut misik tapi sifatnya sintetis ya. Ada yang disebut sebagai polycyclic mass. Polycyclic mass. Polycyclic itu baunya pertengahan, lebih kalem, kemudian cenderung ya di bawahnya nitromas ya. Disinyalir lebih aman. Disinyalir itu artinya masih perlu waktu yang artinya ya kalau perlu dicek lagi ya, perlu diteliti lebih mendalam ya. Artinya dimungkinkan bahwa ternyata di kemudian hari sama bahayanya atau bahkan lebih berbahaya dibanding nitromas. Kemudian ada yang sifatnya tadi kan polycyclic, ada yang kemudian namanya macrocyclic mass. Mass. Ada nanti menghasilkan bau yang antara lain ada yang cenderung powdery. Powdery itu kalau kita kayak bedak bayi ya, kayak sabun. Nah, itu sifatnya
sifatnya mirip dengan bau tiruannya ambret. Kalau ambret kan alami. Iya, iya, dari tanaman itu ya. Iya. Nah, padahal kalau ini sebenarnya bukan ambret. Maka kalau kita nggak berhati-hati bisa keliru. Karena itulah membaca membaca bukan daftar isi. Kalau minyak wangi, ingredients, komposisi. Ya. Eau de parfum atau eau de toilet. Kita perlu perhatikan betul. Kalau misalnya ada parfum dalam kurung fragrance, itu hampir pasti berarti sintetis artifisial, ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya fragrance dalam kurung parfum itu kemungkinannya alami. Itu dari bahan wangiannya. Padahal kadangkala maju kena mundur kena. Maksudnya pripun itu? Sudah wewangiannya itu sintetis. Campurannya pengenceran juga sintetis artifisial. Nah, ada kalanya wewangiannya itu alami, tetapi pencampurnya bahan tambahannya sintetis artifisial. Nah, itu juga berbahaya akhirnya. Jadi karena itu kita perlu melihat dengan lebih seksama ya, bahan-bahan itu. Apa nggak ada yang semprot itu? Saya bukan menjadi penganjur untuk menggunakan yang semprot, gitu. Tetapi apa nggak ada yang menggunakan bahan-bahan yang lebih baik, lebih aman? Ya ada. Biasanya cenderung pada harganya yang lebih mahal ya. Contohnya tadi disebut eau de parfum karena pada asalnya memang campur terbaik adalah air. Contoh lagi, misalnya ini ada ambar. Ini ambar. Ya, ambar. Ambar ini kan prosesnya kan dari ini sebentar. Nah, ini mohon maaf ini saya pas ini kan dari ambar. Oh, ini bongkahan ambar. Iya, yang dari spermanya paus itu dan kemudian dicampur dengan air untuk menjadi minyak wangi. Maka kalau bahannya baik, campur air nggak masalah. Tentu saja air yang memenuhi kualifikasi ya. Itu. Bukan sembarang air ya. Iya, bukan air hujan terus kemudian langsung dijadikan campuran gitu. Iya. Masya Allah. Nah itu ya para sahabat sekalian. Jadi ada tadi kalau misik tadi ada misik yang memang berasal dari Ghazal ya, mis Ghazal contohnya ini, mis Kashmir ini. Terus ada yang sintetis alami ya Ustaz ya, tadi dari tanaman ya, ini contohnya. Tapi ada juga yang harus hati-hati adalah yang misik, yang namanya misik tapi ternyata bahannya sepenuhnya seluruhnya bahkan sintetis artifisial. Iya, dari hasil lab ya. Kasarnya gitu. Tapi jangan lupa yang warnanya putih, ada yang putih banget. Misalnya yang dikasih nama misik toharoh, itu bahannya bukan 100% alami. Kalau ini 100% alami. Nah, kalau yang sepanjang saya tahu demikian. Dan tadi memang ada beberapa macam ya. Karena itulah kita perlu memperhatikan dengan baik ingredients-nya. Misalnya produk surati itu bukan cuma satu unsur-unsur kimia buatannya, artifisialnya. Tepatnya bukan unsur ya. Konstituen. Penyusun kimia, penyusunnya karena bisa senyawa-senyawa macam-macam itu. Nah, maka yang putih itu sangat tidak direkomendasikan untuk pakai pesuci walaupun namanya misik toharoh, kecuali jika kita dapat meyakini bahwa itu alami. Produksi surati itu jelas sekali dicantumkan dan ini bukan fitnah terhadap surati. Kita berkali-kali menyampaikan, Masya Allah surati itu gentle, nulis dengan warna merah, external use only. Dan mencantumkan bahan-bahannya itu secara apa adanya, fair itu. Luar biasa ya. Jadi fair. Berbisnis dengan penuh kejujuran dan barokah insya Allah. Artinya ketika kita mengatakan kok mau fitnah karena masih ada saja yang menyampaikan begitu, bukan, itu surati sendiri bilang begitu. Boleh beli,
nggak masalah, tetapi itu sama sekali jangan dipakai untuk wilayah sensitif, apalagi untuk toharoh. Kok disebut musik toharoh? Itu penamaan saja, gitu ya. Sebagaimana disebut nama misik, padahal nggak ada misiknya ya. Contoh-contoh ini tadi saya sekaligus saya sempat searching di sini untuk nama produk yang sekarang ya, tetapi saya memang ketemunya kan yang cenderung populer saja. Artinya begini, saya searching bukan apa-apa, karena kalau untuk kajian ilmiahnya kan kita lebih belajar kepada jurnal dan literatur akademik. Tetapi nama produk itu kan bisa berubah-ubah ya. Iya. Tapi poin pentingnya adalah semakin sesuatu itu berharga, maka tiruannya semakin banyak. Jadi ketika tadi saya sebut bahwa ada 4 kategori, itu kan bukan contoh, baru kategori saja. Dan kita belum membahas detail mengenai masing-masing kategori. Gitu ya. Kalau kategori sintetis artifisialnya saja, yang sintetis artifisial murni saja ada 4, apalagi kalau melihat keseluruhannya, apalagi kalau kita bicara sudah sampai pada tataran contoh-contoh produk, contoh-contoh masing-masing kategori itu apa saja. Dan tapi ini sekaligus menunjukkan betapa Masya Allah, minimal ada 2 hal. Pertama, itu artinya musik yang benar, musik yang asli memang istimewa. Iya. Sehingga wajar dan gak kaleng-kaleng kalau menjadi hidangan spesial bagi ahli surga. Masya Allah. Yang kedua, munasabah ayat itu di dalam Quran surat Al-Mutaffifin, ini sekaligus menunjukkan bahwa Masya Allah, penempatan ayat tentang musik, satu-satunya ayat tentang musik di dalam surat Al-Mutaffifin, yang itu berarti orang yang curang dalam menimbang itu ya. Curang dalam menimbang, selain memang ternyata musik sampai sekarang masih ditimbang, dan kita mendapati ya Allah, dikurangi tetes 2 tetes saja nggak kelihatan, tapi kan nilainya sangat berharga. Nah, pada saat yang sama menandakan ketika banyak sekali tiruannya yang alami, yang sepenuhnya sintetis artifisial maupun yang campuran antara keduanya, ini menandakan bahwa memang betullah bahwa dalam urusan musik kita perlu hati-hati. Masya Allah. Terbaik dan sekaligus konsekuensinya hati-hati, karena nanti jangan-jangan kita melihat ada minyak wangi dijual, ini warnanya bening, langsung bukan musik, kita beli, itu bukan musik, pasti bukan musik. Warna putih bening, kuning bening. Misalnya kalau ada warna kayak gini, kalau ini memang bukan musik ya, campurannya musik. Kalau disebut musik itu pasti bukan musik. Gitu. Masya Allah. Ya, demikian. Jadi perhatikannya, musiknya beneran apa enggak, kemudian bisa dipakai untuk, kalau tidak asli berarti ya jangan dipakai untuk yang internal use, tapi pakai untuk external use. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.